PT Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Selain emas, tambang Grasberg juga mengandung biji lain, yaitu tembaga dan perak. Penemuan harta karun di Papua berawal dari petualangan penjelajah Belanda Jens Jacques Dozy pada tahun 1936. Dozy mendaki pegunungan Papua untuk mencari ladang minyak baru saat bergabung dengan perusahaan minyak Netherlands New Guinea Petromaatschappij. Laporan penemuan tambang itu kemudian ditinggalkan di perpustakaan Belanda selama Perang Dunia II dan dilaporkan hingga berdebu. Saat itu kondisi dunia kurang kondusif menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua yang melibatkan banyak negara termasuk Belanda. Seperti yang ditulis reporter majalah America's Probe Lisa Peace dengan judul artikelnya JFK Indonesia, CIA dan Freeport Sulfur edisi Maret-April 1906. Pada pertengahan tahun 1959, revolusi mengatasnamakan rakyat berkecamuk di Kuba dipimpin oleh Fidel Castro. Fidel berhasil merebut kota Havana, menggulingkan kediktatoran Batista. Akibatnya kebijakan berubah setelah Castro berkuasa. Dia menasionalisasi perusahaan asing yang beroperasi di Kuba, termasuk Freeport Sulfur, yang saat itu siap mengapalkan produk biji nikel pertamanya. Tidak ada kabar pada Agustus 1959 terjadi pertemuan antara Fars Wilson, direktur dan spesialis pertambangan di Freeport, dan Jan van Friesen, General Manager East Borneo Company. Dalam pertemuan tersebut, Jan van Friesen memberi tahu Wilson bahwa isi buku Dozy ditemukan dalam keadaan berdebu. Wilson kemudian tertarik dengan laporan gunung perunggu Dozy. Sambil membawa buku karangan Dozy, Wilson dan rombongan mengunjungi sebuah lokasi pertambangan di Papua pada Februari 1960. Tim ekspedisi yang didukung suku setempat menjelajahi pegunungan tersebut. Hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam buku Conquering Down Mountain. Seperti yang ditulis Dozy, Wilson menulis tentang kekagumannya akan banyaknya mineral yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika dia tiba di Esberg, dia dikejutkan oleh permukaan biji tembaga yang di atas tanah. Wilson mengatakan daerah tersebut memiliki mineralisasi anomali lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Ia memperkirakan kandungan logamnya 40-50% biji besi, 3% tembaga, dan masih ada emas dan perak di dalamnya. Beberapa waktu kemudian, Wilson melaporkan temuannya melalui kabel kepada Presiden Freeport Ball Hills di New York, Amerika Serikat. Dia mengatakan dari 14 hektar, hanya 1 hektar yang tidak memiliki biji tembaga, meski kedalamannya baru mencapai 100 meter. Setelah menganalisis laporan Wilson, konsultan pertambangan Freeport memperkirakan akan membawa 13 juta ton di permukaan dan 14 ton di bawah tanah hingga kedalaman 100 kaki. Sekitar 60 juta US dollar akan dihabiskan untuk menjelajahi daerah tersebut. Biaya produksi juga diperkirakan 16 US dollar per pon dan harga eceran 35 US dollar per pon. Freeport mengasumsikan modal investasi akan terbayar dalam waktu 3 tahun. Laporan ini sekarang diarsipkan di Arsip Nasional di Washington, Amerika Serikat. Arsip Nasional merupakan lembaga independen untuk menyimpan dokumen dan dokumen sejarah. Badan ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan menerbitkan salinan undang-undang asli dan otoritatif yang disahkan oleh Kongres, proklamasi presiden dan perintah eksekutif, dan undang-undang federal. Hasil yang menggiurkan ini menyenangkan manajemen Freeport dengan prospek keuntungan yang besar. Namun, ketika proyek pertambangan akan dimulai, hubungan Belanda dan Indonesia di Irian Barat menjadi semakin tegang. Akhir tahun 1961, Presiden Soekarno memerintahkan tentara untuk didaratkan di daerah tersebut. Freeport semakin terganggu dengan sikap Presiden John Fitzgerald Kennedy saat itu yang lebih pro-Indonesia. Belum lagi sikap AS yang mengakhiri dukungan stimulus Eropa untuk Belanda pasca Perang Dunia II Marshall Plan. Freeport justru lebih tertarik pada Soekarno yang sangat menggemari prinsip nasionalisme dan anti-kolonialisme. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB kemudian turun tangan dan akhirnya memutuskan membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat. Kemudian pada tahun 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat PPRA untuk memutuskan apakah orang Papua harus bergabung dengan Indonesia atau Belanda. Dalam laporan Lisa, Freeport menerima kontrak kerja pertamanya
pada tanggal 5 April 1967, 2 tahun sebelum PPRA. Perjanjian komersial ini berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang. Lisa juga menemukan bahwa Freeport menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan lisensi dan memperpanjang masa kerja. Sejak tahun 1967 hingga sekarang, Freeport sudah merambah tanah Papua menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad terjadi berbagai permasalahan, terutama mengenai distribusi pendapatan pemerintah karena tidak optimal. Pemerintah juga menginginkan agar negara, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berperan dalam pengelolaan tambang yang dikuasai Freeport McMoran di wilayah Mimika, Papua. Selain itu, karena banyaknya masalah, pemerintah dituntut untuk melakukan renegosiasi kontrak kerja agar lebih menguntungkan bagi negara dan rakyat Papua. Direktur Jenderal Indonesian Resources Studies (ROS), Marwan Batubara, mengatakan Freeport merasa diberdayakan karena mengibarkan bendera Amerika. Setelah sekian lama meraup untung besar, perusahaan itu tampaknya enggan membagi lebih banyak keuntungan dengan pemerintah. Kontrak kerja pertama kali ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Nomor 11 tahun 1967. Pada tahun 1991, kontrak kerja lain disepakati berlaku untuk 30 tahun ke depan dengan dua opsi perpanjangan masing-masing 10 tahun. Pemerintah meminta agar kontrak kerja dinegosiasi ulang. Pasalnya muncul kebijakan pertambangan baru, yakni Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 tahun 2009. Namun menurut dokumen tersebut, Freeport tidak mau mengubah perjanjian tersebut. Mereka mengancam akan membawa kasus ini ke Arbitrase Internasional. Jadi masalahnya lebih terletak pada arogansi kekuasaan, kata Marwan kepada Merdeka.com. Pembahasan tentang kehadiran Freeport Indonesia di tanah air kemudian mendapat babak baru. Pemerintah yang ingin menaklukkan Freeport kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara Minerba. Intinya dengan ketetapan ini, pemerintah membuka kemungkinan bagi perusahaan tambang untuk mengekspor konsentrat dengan syarat mengubah status kontrak kerja KK menjadi izin usaha pertambangan khusus IUPK. Amerika juga harus membayar pajak ekspor. Salah satu perusahaan yang awalnya ingin menentang aturan ini adalah Freeport Indonesia. CEO Freeport McMoran Inc. Richard C. Atkerson secara resmi menolak keputusan Dewan untuk mengubah status kontrak kerja menjadi izin usaha pertambangan khusus IUPK.